Wilayah Pemurus di Banjarmasin awalnya merupakan satu kampung yang kemudian dimekarkan menjadi pemurus dalam, pemurus baru, dan pemurus luar untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Wilayah ini memiliki sumber daya alam berupa lahan rawa dan sungai yang dimanfaatkan untuk pertanian serta perikanan air tawar. Masyarakat banyak bekerja sebagai petani dan nelayan dengan menanam padi, sayur, serta membudidayakan atau menangkap ikan seperti nila, lele, dan gabus. Kegiatan ekonomi di Pemurus meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Warga memproduksi hasil perikanan dan makanan seperti ikan asin serta kerupuk ikan, kemudian menjualnya di pasar atau warung melalui jalur darat dan sungai. Infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan komunikasi membantu kelancaran perdagangan. Selain itu, terdapat industri kecil, kerajinan anyaman purun, dan kain sesirangan yang menghasilkan berbagai produk seperti tas, tikar, pakaian, dan souvenir. Ekonomi Pemurus dipengaruhi kebijakan pemerintah seperti penguatan UMKM, perbaikan infrastruktur, dan pengendalian inflasi. Modernisasi juga mengubah pekerjaan masyarakat dari sektor tradisional ke jasa dan perdagangan serta meningkatkan penggunaan teknologi. Selain itu, Pemurus memiliki potensi pariwisata seperti budaya sungai, kuliner khas Banjar, dan kerajinan sesirangan. Kewirausahaan berperan penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan potensi daerah. Sekarang kami akan pergi menuju ke pasar lokal di Pemurus untuk mewawancarai salah satu pedagang yang sedang berjualan di sana. Jadi, pasar yang pertama kami kunjungi adalah Pasar Pagi Pemurus Dalam yang terletak di Jalan Sepakat, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kode pos 70238. Nah, jadi ini adalah rute dari SMA Negeri 13 Kota Banjarmasin menuju ke Pasar Pagi Pemurus Dalam. Nah, sekarang kita sudah sampai di pasarnya. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Rahmat, Jalan Sepakat, RT 1, Pemurus Dalam. Ulun izin mewawancarai Bapak lah, Pak. Pertanyaan pertama, sejauh mana Bapak mengetahui sejarah pasar ini? Oh, asal mulanya pasar ini waktu sebelum terjadinya pasar di Kelurahan Pemurus Dalam ini, asal semulanya itu di Jalan Ayani di Palapan. Setelah itu habis di Palapan ada pembubaran daripada Satpol PP, pindahlah tanya bukan pedagang ke Pasar Pal 7 di dalam Jalan Pemurus. Setelah itu ada lagi pembubaran daripada Satpol PP dikarenakan oleh yang ada yang ya pro kontra, lalu nggak pindah ke Jalan Pemurus Dalam. Ya, itulah kemungkinan sejarah pasar di sini ya. Pertanyaan kedua, sumber daya alam apa saja dan mata pencaharian apa saja yang ada di pasar ini? Yang mata pencarian khususnya yang penduduk Pemurus nikah atau yang pedagangnya kah? Yang pedagangnya. Oh, kalau pedagangnya kita udah tahu kan, soalnya pedagang ini kan orangnya masing-masing dari mana datangnya, dari mana gitu kan. Yang jelasnya kan ya pedagang ya loh hasilnya pencariannya. Pertanyaan ketiga ulun, kapan jam operasional pasar ini? Mulai jam 5 subuh terus sampai jam
habis nih kira-kira jam 12 siang. Pertanyaan keempat, apakah pembangunan infrastruktur membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik? Infrastruktur di bidang apa? Jalan kah? Apakah mungkin perkampungan? Jalan Ya. di sekitar pasar. Ya kalau infrastruktur di bidang jalan bagus lah. Jalan untuk lalu lintasan agak lancar jalan lalu lintas ya. Pertanyaan kelima, apakah ada yang menjual kerajinan lokal? Jika ada, apa saja? Untuk kerajinan lokal di Pamurus ini ya, kalau kerajinan lokal di luar daerah ya ada. Terkadang orangnya itu kan adanya kaki lima itu kan waktu-waktu ada lagi seperti bakul yang terbikin daripada apa itu plastik kan. Nah ya. Pertanyaan kelima ulun, menurut Bapak apa saran untuk pemerintah agar ekonomi masyarakat Pemurus bisa lebih maju? Ya diberilah lapangan kerja sejenis budidaya apakah gitu ya, kalau untuk semuanya warga Pamurus bisa bekerja. Nah, itu aja. Pertanyaan ketujuh, apa dampak modernisasi dan tantangan selama Bapak Ibu berjualan di sini di pasar ini? Tantangan zaman modern ini ya diantara lah ada persaingan yang bebas antara bagian elektronik ya, misalnya kan ada dari yang bahan-bahan yang murah daripada yang di sini kan. Nah, itu tantangan kita. Pertanyaan ke-8, menurut Bapak apakah ada tempat wisata di Pemurus nih? Ulangi. Apakah ada tempat wisata di Pemurus? Oh, kadada. Tidak. Kalau di tempat Pamurus ini kadada tempat pariwisata atau ada. Pertanyaan terakhir ulun, apa saja yang paling laku di pasar ini menurut Bapak? Ya yang paling laku tuh ya sembako, diantaranya beras, ikan, ya macam ya sembako lah atau buah-buahan gitu kan. Ya, sekian wawancara ulun. Terima kasih Pak. Ya. Dan Pasar kedua yang kami kunjungi adalah Pasar Ahad Kertahanyar. Pasar ini terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 7, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kode pos 70654. Nah, jadi ini adalah rute dari SMA Negeri 13 Kota Banjarmasin menuju ke Pasar Ahad Kertahanyar. Sudah sampai di pasarnya. Nama Bapak siapa? Ahmad, panggilan Bang Toyib. Ini kok, sini, sambil di mana sini.
Oke, Bapak gitu. Saya ingin mewawancari Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik Bapak, yang saya tanyakan yang pertama, sejauh mana Bapak mengetahui sejarah pasar ini? Mulai tahun 2000, Sekitaran tahun 2000-an. Rame dulu pasti rame sih, Mas. Nah, gini pasarnya kami kadang sepi-sepi, kadang-kadang gitu kadang. dan yang kedua, sumber daya alam apa saja dan mata pencarian apa saja yang ada di pasar ini? Orang jual sayur, ikan, daging, ayam, pencelangkenan, rempah gitu. Tentang rempah-rempah apa? Rempah. Dan pertanyaan ketiga, kapan jam operasional pasar ini? Bukanya jam 6 pagi sampai jam 1 siang tutup. Pertanyaan keempat, apakah pembangunan infrastruktur membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik? Alhamdulillah stabil. Ramai kada, sunyi kada, stabil. Nah, stabil. Yang kelima, apakah ada yang menjual kerajinan lokal di pasar ini? Jika ada, apa saja? Ada kayak kerupuk Banjar. Wade cincin. Wade kacang. Awan petipakan. Nah, kayak kelengkeng. Nah, gitu. Baik Bapak. Yang keenam, menurut Bapak apa saran untuk pemerintah agar ekonomi masyarakat pemurus bisa lebih maju? Kalau bisa pemerintah pajaknya dikurangi, jangan naik pajaknya, terutama pajak listrik, pajak air, pajak pasar, itu aja dikurangi itu. Pertanyaan ketujuh, apa dampak modernisasi tentang selama Bapak berjualan di sini? Bersaing sama online sama yang manual, yang tradisional bersaing. Sama-sama rame bersaing. Pertanyaan ke-8, menurut Bapak apakah ada tempat wisata? Ada di flyover. Ini pasar Ahad, pasar Minggu, pasar Kaget. Pertanyaan yang terakhir, apa saja yang paling laku di pasar ini menurut Bapak? Jualan daging, jualan tuna sapi, ayam, itu aja. Jual daging, jual ayam. Ya, makasih Bapak, terima kasih. Nah, ini dia salah satu usaha sukses yang ada di Pemurus Dalam yang terletak di Jalan AMD nomor 12 RT 03 Pemurus Dalam, Banjarmasin, samping toko bangunan. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Hairullah. Apa yang membuat Anda tertarik untuk memulai usaha ini? Awal mulanya karena saya pengen punya penghasilan sendiri. Ya. Pertanyaan kedua, tantangan terbesar apa yang pernah Anda hadapi saat menjalani usaha? Untuk tantangan terbesarnya itu ketika barang yang kita punya ini masih banyak dan kita bagaimana caranya untuk bisa barang itu keluar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi kegagalan atau kerugian dalam bisnis? Mengatasi kegagalannya yaitu tetap sabar dan kita tetap berusaha tekun. Ya. Pertanyaan keempat, menurut Anda apa kunci utama agar usaha bisa sukses dan berkembang? Kunci utama sabar, terus tekun, Ya. giat dalam bekerja. Pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Jangan takut untuk memulai. Sip, Kalau bukan hari ini kapan lagi? kelas. Makasih Bang. Ya sama-sama.